Jangan biarkan keadaan mengendalikanmu. Pemahaman emansipasi wanita yang berkembang saat ini mengatasnamakan hak asasi manusia atau HAM, menyerukan bahwa emansipasi wanita adalah menyamakan hak dengan kaum pria, padahal tidak semua hak wanita harus disamakan dengan pria. Mencermati pemahaman tersebut, kita harus mengkaji lebih mendalam terkait emansipasi wanita dalam perspektif hukum Islam. Allah tidak membedakan posisi seorang laki-laki dan perempuan dalam menghamba kepadanya, tetapi perspektif masa kini telah menggeser hakikat emansipasi sebenarnya. Setuju sekali ketika ada orang yang mengatakan, entah berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita harus berpendidikan tinggi, karena seorang wanita adalah ibu dari anak-anaknya yang kelak akan menjadi guru pertama dalam mengawali hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mempunyai anak putri, lalu ia mengajarinya dengan baik dan mendidiknya dengan baik, maka anak itu kelak akan menjadi tabir yang melindunginya dari neraka. Wanita menjadi sanggahan pertama dalam keluarga. Kalau tidak percaya, coba lihatlah pada keseharian sebuah keluarga. Suami datang bekerja, yang dicari pertama kali adalah istri. Dan seorang anak yang baru pulang dari sekolah, ketika sampai ke rumah, yang dipanggilnya adalah ibu. Lantas, bagaimana dengan wanita karir? Nah, mungkin ini yang dimaksud emansipasi menggeser posisi laki-laki. Padahal tidak seperti itu adanya, karena wanita hanya membantu meringankan tanggung jawab suaminya. Bukankah dalam sebuah hubungan kita dituntut untuk saling membantu? Jangan sampai keadaan mengendalikan niat baik kita, karena kitalah yang wajib mengendalikan keadaan. Jika kita mampu menelaah kisah teladan Siti Aisyah dan Siti Khadijah, pikiran kita tak akan terpaku hanya pada satu titik yang memvonis tugas seorang wanita hanya di dapur. Kedua wanita hebat ini mampu membuat sejarah yang sampai kapanpun akan menjadi inspirasi bagi wanita lainnya. Ummul Mukminin adalah sebutan bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena selain menjadi seorang pendamping setia yang selalu siap memberi dorongan dan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu yang tekun. Begitu juga dengan Siti Khadijah, selain menjadi istri Nabi Muhammad SAW, beliau mampu menjadi saudagar yang sangat sukses. Sudah jelas bukan kalau seorang wanita itu mampu menjadi lebih baik tanpa harus menggeser posisi laki-laki. Semua orang bebas mempelajari ilmu yang sudah Nabi kita ajarkan kepada umatnya. Tidak ada batasan bagi seseorang mengetahui sebuah ilmu. Apapun itu, dimanapun itu, kita wajib menimba ilmu dengan tujuan yang baik. Posisi wanita dan laki-laki dalam hal mempelajari sebuah pengetahuan adalah sama. Lalu, bagaimana ketika seseorang bertanya, apakah boleh seorang wanita mempelajari ilmu bela diri, sedangkan Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki, dan begitu juga sebaliknya? Tentu boleh, karena membela diri sendiri merupakan hak dan kewajiban perorangan, tidak memandang wanita maupun laki-laki. Lagi pula, ilmu bela diri tidak hanya di era sekarang, karena pada zaman Rasulullah, banyak kaum wanita juga ikut berperang membela Islam. Memang benar, wanita tidak pantas di depan ataupun di belakang seorang laki-laki, karena wanita tercipta untuk mendampingi seorang laki-laki. Jika seorang laki-laki mengatakan wanita harus berada di belakangnya, itu adalah persepsi yang salah, karena Allah begitu sempurna menciptakan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jangan sampai salah menafsirkan emansipasi wanita, karena Islam begitu menghargai posisi seorang wanita. Hal ini dibuktikan oleh hadis yang berbunyi, surga di bawah telapak kaki ibu. Seorang wanita memperjuangkan haknya dalam Islam adalah sah-sah saja, selagi masih tetap dalam koridor konteks ketakwaan.